Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarti Media. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya terkait penggunaan Zotero dalam penulisan karya ilmiah. Nah, saat ini kita sudah berada di video seri ketiga terkait penggunaan Zotero dalam penulisan karya ilmiah. Nah, di video seri ketiga ini saya akan membagikan tips atau tutorial bagaimana memasukkan referensi di Zotero ya, yang akan kita gunakan nanti dalam penulisan karya ilmiah ya, yang kita akan pakai untuk lakukan citasi. Oke, untuk lebih jelasnya ya, jika teman-teman belum tahu video seri 1-2 bisa menonton pada playlist Zotero ini. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita sudah belajar di seri sebelumnya terkait dengan cara instalasi Zotero dan cara pembuatan akun di Zotero. Nah, tentu saja untuk masuk di tahap ketiga ini atau seri ketiga ini, teman-teman sudah install yang namanya aplikasi Zotero di komputer atau laptopnya. Oke, jika belum silahkan lakukan dulu tahap sebelumnya ya, atau 2 tahap sebelumnya. Jika masih bingung ya silahkan tonton video sebelumnya. Oke, yang pertama kita buka aplikasi Zotero terlebih dahulu agar kita bisa memasukkan referensi dalam aplikasi Zotero. Caranya buka di desktop ya, seperti ini ada tulisan Zotero. Kalau tidak ada di desktop, ada di All Program seperti ini. Kita buka, ya, klik kanan open. Nah, silakan tunggu. Nah, ini halaman awal aplikasi desktop dari Zotero. Nah, ini belum bisa kita gunakan ya, karena syaratnya sudah punya akun. Nah, caranya jika sudah punya akun ya, silakan dibaca di sini. Ini selamat datang ya, dibaca di sini petunjuk install. Kemudian kita akan melakukan setup untuk sinkronisasi ya, atau login ya, menggunakan akun sebelumnya. Kita coba klik untuk login terlebih dahulu supaya bisa ditambahkan referensi. Nah, kita login. Nah, sini disuruh memasukkan username ya. Nah, username, jika belum punya username bisa juga melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika lupa password bisa klik di sini ya. Nah, oke. Kita masukkan username sebelum yang sudah sesuai ya, yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Nah, jika sudah ya, jika benar maka dia akan masuk ya. Nah, kita coba melakukan set up sin seperti ini. Jika benar maka dia akan masuk. Nah, ini artinya benar ya. Nah, karena sudah ada di sini. Oke, selanjutnya kita klik OK. Ya, klik OK saja. Nah, kita cek ya. Ini bisa dicek. Ini untuk melakukan sinkronisasi. Nah, ini berarti sudah masuk ya. Oke, sudah masuk di Zotero. Nah, di sini sudah bisa dilihat. Nah, ini jenisnya ya. Aplikasinya menggunakan apa ya, style apa, IE dan seterusnya. Jadi di sini di pengaturan awal, kemudian sinkronisasi ya, kemudian untuk mencari ya, kemudian ekspornya itu seperti apa ya, ini menggunakan Chicago. Ini bisa disesuaikan ya, Chicago ya. Kemudian di bagian sini site ya, ini jenis ya atau stylenya yang kita akan gunakan.
Misalnya kita disuruh di jurnal itu mengisyaratkan apa American Psychology Association ya, yang versi berapa ini ada 7, 6 edition. Ya, silakan disesuaikan. Jika tidak ada di sini, silakan cari di bagian sini, get edition style. Seperti ini. Nah, silakan cari di bagian sini ya, share jenis style apa yang akan dicari. Nah, maka dia akan muncul nanti di bagian. Nah, itu untuk mencari stylenya. Kemudian di bagian sini silakan dicek. Kemudian di pengaturan. Nah, pengaturan juga bisa dicek. Sini ada update ya secara otomatis. Ya, kemudian ada ini. Ya, silakan disesuaikan saja ya folder. Oke. Nah, langkah selanjutnya jika sudah kita akan memasukkan referensi ya. Caranya untuk memudahkan dalam manajemen referensi ini, saya sarankan setiap jenis artikel itu dibuatkan folder. Misalnya artikel tentang pendidikan misalnya, atau membuat skripsi, buat satu folder di sini ya supaya memudahkan untuk pencarian nanti. Misalnya saya kasih contoh ya, sebelum kita masukkan artikel, kita buat dulu folder terlebih dahulu di bagian sini. Ini ada icon ya, atau new di sini. Nah, sini ada new collection. Kita klik. Nah, kita akan buat. Nah, misalnya kita buat folder skripsi atau jurnal, jurnal aja ya, jurnal. Maka folder nanti ya ini akan kita masukkan ke sini ya, referensi terkait dengan pembuatan jurnal atau artikel kita. Oke, seperti itu. Klik OK. Nah, setelah diklik OK maka akan muncul folder baru di sini ya, kurang lebih sama ya. Misalnya kita membuat folder di komputer kita ya, jadi ada foldernya kita masukkan. Nah, setelah kita memasukkannya di sini ada beberapa hal ya yang kita di sini ada banyak cara ya untuk memasukkan referensi ya, terserah mau dia menggunakan yang lebih mudah ya atau yang dianggap mudah. Nah, itu ikuti aja. Kita cek di sini ya, ini. Nah, jika sudah mengklik foldernya, silakan klik tambah di sini. Ini item tambah. Nah, jadi di sini banyak untuk memasukkan file juga di sini boleh. Nah, tambah apa jenisnya? Buku ya, book section, kemudian dokumen, kemudian artikel. Nah, ini disesuaikan. Jika mau dimasukkan adalah buku, maka pilih book. Jika dokumen ya, sini boleh misalnya dokumen permen ya boleh masukkan sini. Kemudian jurnal. Nah, kita coba bagaimana cara memasukkan jurnal atau referensi yang akan dilakukan citasi di sini. Kita coba untuk cara pertama ini klik jurnal artikel. Nah, di cara pertama ini boleh masukkan nama di sini, apa judul. Misalnya silakan masukkan buka jurnal yang akan dimasukkan ke situ. Misalkan saya buka Ijorer. Ini jurnal nanti saya akan masukkan ke situ untuk dilakukan citasi. Ya, saya cari yang jurnal-jurnal lama biar database-nya itu sudah benar-benar ada. Ya, anggaplah ini. Nah, saya ambil ini ya, saya copy judulnya. Nah, ini tulisan kami bertim dulu, lalu dimasukkan judul. Oke. Nah, judul ya harus bersambung, dan ingat
jika dalam penulisan karya ilmiahnya itu menggunakan model seperti ini, artinya bukan huruf kapital semua, maka itu harus disetting dari awal di sini biar memudahkan. Jika modelnya seperti ini ya dibiarkan saja. Nah, selanjutnya author, ya karena tentu di sini tidak semua kita isi ya untuk memudahkan hal-hal yang penting saja. Nah, yang paling wajib itu ya judul, terus nama. Nah, nama ini adalah first ya, last name, first name. Nah, jika cuma satu ya cukup menuliskan di sini juga nama depannya, misalnya penulis siapa tadi. Nah, ini kita copy aja namanya, kemudian dimasukkan. Setelah itu koma jika ingin ya, ini tidak perlu ya. Jika terdiri hanya satu kata boleh seperti ini, atau masukkan lagi di sini nama yang sama jika terdiri dari satu kata. Kemudian jika artikel itu lebih dari satu penulisnya, maka silakan ya klik di luar. Ini klik tambah ya di bagian sini. Ini ada tombol tambah. Nah, tambah maka akan muncul. Nah, ini kan abstrak. Kemudian ini author. Mau menambah lagi sebagai kontributor atau sebagai author ya, atau sebagai editor. Nah, ini silahkan disesuaikan. Nah, selanjutnya klik tambah untuk memasukkan penulis kedua ya, seperti ini. Kita akan masukkan lagi, ini penulis kedua ya, first name. Ya ini berarti tinggal dimasukkan, boleh. Kemudian last first name, ini last name dipotong aja, masukkan di bagian sini. Kemudian tambah lagi penulis, tambah lagi penulis untuk masukkan penulis ketiga. First name, kemudian tambah lagi penulis, sampai selesai ya. Itu dilakukan ini. Nah, kemudian seperti ini. Kemudian penulis selanjutnya ya, klik tambah penulis. Ini dan tambah lagi penulis ya, sejumlah yang menulis dalam artikel itu. Ini kemudian tambah lagi karena masih ada. Oke. Nah, ini sudah kita masukkan penulisnya. Untuk abstrak
ya untuk kebutuhan referensi ini tidak wajib, eh, publikasinya tidak wajib ya. Nah ini volumenya ini wajib ya, volume berapa dilihat ya, volume 1 nomor 1. Nah disesuaikan 1 isu 1, halamannya boleh ditambah 5862 Oke, ya itu aja sih yang penting ya, untuk publikasinya ini ya diisi tahun ya. Nah, ini wajib berarti tahun 2020 tahun dipublikasikan. Nah ini ya hal yang paling penting untuk dimasukkan dalam referensi. Setelah itu ya sudah, ini tersave otomatis ya. Nah ini sudah muncul di sini, sudah ada satu. Nah itu ya cara pertama, nah, untuk memasukkan referensi. Nah untuk cara kedua kita akan menggunakan DOI ya. Nah ini saya kira lebih mudah dibanding cara pertama tadi ya, dalam memasukkan referensi ke Zotero ini. Karena cara pertama tadi ya betul-betul cara manual. Jika itu bisa dilakukan jika artikel tersebut tidak bisa masuk melalui DOI. Nah untuk cara ini menggunakan DOI ini cukup mudah, tinggal kita cari artikel yang kita akan masukkan. Misalnya di bagian sini ya, kita akan memasukkan artikel ini ke Zotero menggunakan DOI. Nah DOI itu tinggal kita copy ya dari artikel tersebut. Nah tidak diambil bagian depannya ya, tinggal mulai dari prefix saja sampai suffix ya. Seperti ini di copy, lalu masuk ya di Zoteronya, di folder mana yang kita mau simpan, anggaplah di sini jurnal. Nah setelah itu kalau tadi kan kita memilih jurnal artikel di sini. Kalau sekarang karena kita ingin memasukkan melalui DOI secara otomatis, kita tinggal milih bagian sini, add item by identifier ya. Nah kita klik. Nah ini bisa sesungguhnya dari ISBN, DOI ya. Nah kita paste di sini DOI-nya. Nah nanti jika DOI-nya ini benar berfungsi atau sudah masuk datanya ke database ya, tentu dengan memanggil menggunakan DOI ini maka database atau metadata artikel tersebut akan masuk secara otomatis. Nah setelah itu kita tinggal enter. Silahkan tunggu prosesnya. Nah nampaknya sekarang sudah masuk. Nah ini ya berarti benar ya, ini blended. Nah kita cek ini blended. Nah, kita cek nah sudah benar, penulisnya siapa, ini sudah benar putranya sini. Bahkan sudah include judul, penulis, abstrak, nama jurnal, volume ya. Nah ternyata tadi publication itu jurnal ya. Nah, ini publication nama jurnal yang kita masukkan. Jadi kita ubah yang tadi publicationnya menjadi nama jurnal ya. Dan tadi kesalahan. Oke. Setelah itu, nah ini sudah benar ya, sudah lengkap DOI, ISSN, bahkan URL-nya, tanggal aksesnya kapan dan seterusnya. Jadi saya sarankan sih yang lebih mudah sebenarnya menggunakan identifier ya, menggunakan DOI. Tapi jika seandainya tidak ada DOI-nya maka boleh dilakukan secara manual. Itu untuk cara kedua saya kira paling gampang untuk dilakukan, memasukkan referensi ke dalam aplikasi Zotero ini. Untuk referensi-referensi yang lain silahkan masukkan ke sini satu persatu ya dengan cara memasukkan identifier. Nah, kemudian
Untuk cara kedua tadi dengan identifier, selanjutnya cara ketiga. Nah, dengan cara import ya. Nah, ini cara ketiga di import. Nah, tapi harus dalam bentuk bibtex ya. Ini file bibtex atau dari Mendeley boleh. Jadi semua ini boleh dari Mendeley, dari Zotero ke Mendeley, Mendeley ke Zotero. Nah, nanti kita akan berikan tutorial. Selanjutnya kita masuk ke cara ketiga, memasukkan referensi menggunakan import. Langkah pertama, kita harus memiliki file export terlebih dahulu dalam format bibtex. Nah, caranya jika mengunjungi jurnal tersebut, ya ini saya ambil lagi satu contoh jurnal di sini. Ini kita akan menggunakan cara export, ya kita ekspor terlebih dahulu untuk membuat file bibtex-nya. Nah, kita buka seperti ini. Nah, di bagian sini ada how to cite. Nah, silakan pilih jenis apa. Misalnya IEE jenis apa. Nah, apa ini American Psychology Association. Nah, silakan klik. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu di bagian sini ya ada di bawah mau mendownload dalam bentuk EndNote, Zotero dan seterusnya. Mau dalam bentuk bibtex boleh. Nah, ini juga di sini boleh ya seperti ini. Kita simpannya di mana. Jadi fasilitas jurnal itu sudah ada di sini. Dalam bentuk bibtex juga boleh, tinggal klik download. Nah, kita save. Ini bib ya, berarti bibtex. Nah, oke. Ini tersimpan di mana? Kita cek ya di bagian menu download ini ya, tersimpan di menu download file bibtex-nya. Nah, setelah itu setelah kita ekspor tadi, nah kita masukkan ke sini import. Nah, kita import lagi. Caranya masuk di menu file. Nah, ini pastikan di jurnal ya, karena kita masukkan di sini menu file, terus pilih import ya. Import, pilih bibtex atau Zotero tadi, kemudian next. Nah, nextnya ini pilih file yang telah diimport tadi dari jurnal di menu download, kemudian pilih ya sini file bibtex. Ini untuk file bibtex tipenya. Kita pilih, lalu open, lalu masukkan copy, kemudian next. Nah, silakan tunggu. Nah, finish. Nah, ini untuk memasukkan apa namanya foldernya. Ya. Nah, jadi dia ikut. Nah, jika ingin memindah juga di sini boleh. Kita tidak memasukkan foldernya, kita coba apa bisa juga. Nah, bibtex, pilih ini, lalu open. Nah, link ya. Oke, kita coba. Oke, tetap ya, berarti tetap masuk. Oke. Sekarang jika ingin memindahkan ke sini boleh. Ini juga boleh di delete jika mau. Tinggal pindah aja ke sini kalau mau. Nah, ini sudah ada di sini. Ini juga boleh dihapus. Oke, jadi sudah ada ya. Oke, ini lengkap juga. Ini metadatanya. Sudah ada judul, teori dan seterusnya. Ini sudah lengkap juga dengan cara yang ketiga. Ini jadi banyak cara ya, bagaimana cara memasukkan data referensi ke aplikasi Zotero yang nanti akan dilakukan sitasi. Oke, mungkin cara lain juga boleh juga langsung dari Google Chrome ya. Nah, nanti kita akan berikan tutorial pada video berikutnya.
Oke, saya kira itu ya. Silakan dipilih yang mana yang dianggap mudah. Apakah mau sistem ekspor atau mau sistem DOI atau cara manual. Silakan disesuaikan dengan eh, keinginan kita masing-masing yang mana yang dianggap lebih mudah. Oke, saya kira itu untuk video tutorial di seri ketiga ini terkait penggunaan Zotero dalam penulisan karya ilmiah. Khususnya pada cara memasukkan referensi di aplikasi Zotero. Sampai ketemu di tutorial seri selanjutnya pada penggunaan Zotero dalam penulisan karyanya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.